coba perhatiin benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya meja, kursi, pensil, buku, atau jendela. Nah, semua benda itu tadi tersusun dari materi. Nah, di lingkungan sekitar ada banyak banget jenis materi. Jadi, biar kita gampang buat pelajarin semuanya, kita mesti mengelompokkannya terlebih dahulu. Jadi, di video ini kita akan bahas tentang topik klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan volume. Contoh dari materi itu seperti yang kita udah bahas di awal tadi. Ada meja, kursi, dan seterusnya. Ada banyak sekali materi di alam, maka dari itu ada yang namanya klasifikasi materi atau penggolongan materi. Penggolongan materi itu kayak misalnya berdasarkan komposisi dan sifat zatnya. Materi dibedakan jadi dua kelompok, yaitu ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal adalah materi yang terdiri dari satu jenis zat. Nah, kalau campuran itu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat tunggal sama campuran itu macamnya ada apa aja nih, Kak? Oke, kita lanjut. Kita bahas zat tunggal terlebih dahulu ya. Zat tunggal tadi kan hanya terdiri dari satu jenis zat. Nah, macamnya ada apa aja? Pertama, unsur, yaitu sekumpulan atom yang punya kesamaan karakter. Terdiri dari unsur logam dan juga unsur non-logam. Yang kedua, molekul, terdiri dari molekul unsur dan molekul senyawa. Bedanya apa? Nah, kalau molekul unsur berupa ikatan dari unsur-unsur sejenis. Nah, kalau molekul senyawa berupa ikatan dari unsur-unsur yang berbeda. Ketiga, ion, yaitu atom yang bermuatan listrik. Dibedakan menjadi kation dan anion. Kation itu ion positif, sedangkan anion adalah ion negatif. Sampai sini udah paham belum sama konsep zat tunggal? Biar makin paham, Kak Pia kasih contohnya ya. Contoh unsur logam emas ditemukan pada perhiasan emas. Contoh unsur non-logam yaitu nitrogen untuk mengisi udara pada ban mobil nih biasanya. Kemudian contoh molekul unsur yaitu oksigen yang terdiri dari atom O untuk mengisi tabung oksigen. Kemudian contoh molekul senyawa yaitu karbon dioksida yang terdiri dari unsur karbon dan oksigen untuk mengisi tabung pemadam kebakaran. Contoh kation yaitu ion Na+ pada garam dapur. Contoh anion yaitu ion Cl- pada garam dapur. Nah, itu semua termasuk ke dalam zat tunggal. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis materi yang kedua yaitu campuran. Tadi kita sempat bahas kan kalau campuran itu terdiri dari dua atau lebih zat. Terus campuran sendiri macamnya ada berapa nih? Nah, macamnya ada dua, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Sekarang kita bahas yang campuran homogen dulu nih. Campuran homogen itu adalah artinya sama dengan campuran homogen yang terdiri dari beberapa unsur yang sifatnya sama. Kita bisa temuin campuran homogen ini dalam bentuk larutan. Berdasarkan pH atau derajat keasamannya, ada 3 macam larutan. Yang pertama ada larutan netral, yaitu larutan yang pH-nya 7 atau netral. Yang kedua ada larutan asam. Asam bersifat korosif. pH larutan asam kurang dari 7 atau antara 1 sampai 6. Yang ketiga ada larutan basa. Basa bersifat licin. pH-nya lebih dari 7 atau antara 8 sampai 14. Oke, biar lebih jelas yuk kita lihat ilustrasinya berikut ini. Nah, bagian ini menggambarkan skala pH pada benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Dari bagian ini kita bisa tahu nih mana aja yang termasuk ke dalam larutan netral, asam, dan juga basa. Larutan netral yaitu air mineral, sedangkan yang termasuk larutan asam yaitu HCl atau asam klorida yang ada di lambung, jus lemon, jus apel, jus tomat, kopi, ataupun susu. Kemudian kalau larutan basa yaitu telur, soda kue, sabun, amonia, pemutih, dan juga larutan alkali. Semakin kecil nilai pH, semakin kuat sifat asamnya. Sebaliknya, semakin besar nilai pH, semakin kuat sifat basanya. Selanjutnya, kita akan bahas jenis campuran yang kedua. Tadi kita udah bahas dikit nih tentang campuran heterogen. Detailnya kayak gimana? Oke, langsung aja kita bahas. Heterogen artinya berbeda. Campuran heterogen terdiri dari beberapa jenis zat yang sifatnya berbeda. Campuran ini bisa kita temuin dalam bentuk suspensi dan koloid. Apa tuh?
Suspensi terdiri dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Pada suspensi terjadi pengendapan zat padat atau sedimentasi namanya. Kemudian koloid, yaitu fase antara, maksudnya berada di antara larutan dan juga suspensi. Tersusun atas fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang tersebar sebagai partikel. Kalau medium pendispersi itu zat yang jadi medium penyebaran partikel. Oke, kita lanjut ke contohnya nih. Kita lihat sama-sama contoh dari campuran heterogen yang barusan kita bahas. Contoh suspensi itu ada di kopi, contoh koloid itu mentega. Nah, kita udah belajar tentang karakteristik materi dan sifat larutan asam basa. Gimana nih? Kalian udah lebih paham tentang materinya kan sekarang? Oke deh, buat menguji kemampuan kita, yuk kerjain soal-soal berikut ini. Latihan soal pilihan ganda nomor 1. Benda-benda yang termasuk kelompok unsur ditunjukkan oleh nomor. Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang campuran? Nomor 3, pilihan ganda kompleks. Perhatikan wacana berikut ini. Berdasarkan wacana di atas, pernyataan yang benar tentang minuman kopi adalah nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Soda kue dan amonia termasuk ke dalam campuran heterogen karena keduanya tersusun atas beberapa jenis zat. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, unsur adalah sekumpulan atom yang punya kesamaan karakter, terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Berdasarkan data, yang termasuk unsur adalah emas yang ada di poin 4, yaitu unsur logam, dan tangki nitrogen yang ada di poin 6, yaitu nitrogen yang merupakan unsur non-logam. Nomor 2, jawaban yang benar adalah opsi C. Yuk coba kita analisis opsinya satu persatu. Yang opsi A itu salah karena seharusnya campuran homogen itu ditentukan dalam bentuk larutan. Opsi B juga salah karena seharusnya unsur penyusun campuran heterogen masih bisa dibedakan satu sama lain. Lalu yang opsi C ini yang benar karena campuran homogen itu ditemukan dalam bentuk larutan. Larutan dibedakan berdasarkan tingkat keasamannya atau pH-nya. Opsi D itu salah karena air mineral termasuk larutan netral atau campuran homogen. Oke, lanjut ke nomor 3. Jawaban yang tepat adalah A dan C. Nah, A itu benar karena kopi termasuk suspensi. Suspensi membentuk endap. Poin A itu benar karena kopi termasuk suspensi. Suspensi membentuk endapan di dasar wadah gelas. Yang C juga benar karena kopi bersifat asam karena pH-nya kurang dari 7, yang mana pH air mineral itu 7. Terakhir soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah salah. Karena soda kue dan amonia itu termasuk larutan basa. Larutan merupakan bentuk dari campuran homogen. Selamat mengerjakan soal-soalnya ya teman-teman. Oh iya, topik ini belum selesai kita bahas ya. So, nantikan pembahasan selanjutnya bareng Kak Pia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.